Halo semuanya, saya Jojo, dosen parasitologi FKKMK UGM. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai amebiasis. Sebelum masuk ke materinya, pertama-tama akan saya jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengenai parasitnya, jadi kita akan dapat menjelaskan mengenai parasitnya itu seperti apa. Yang kedua adalah epidemiologinya, dan terakhir adalah patogenesisnya. Jadi ternyata penyakit amebiasis ini dia disebabkan oleh sebuah protozoan parasit yang bernama Entamoeba histolytica. Dia merupakan penyebab dari disentri amoeba dan juga penyakit ekstraintestinal. Yang paling sering adalah amoebic liver disease. Komplikasi yang dapat disebabkan dari infeksi Entamoeba histolytica dia antara lain peritonitis, perforasi, dan amoebic granuloma atau ameboma. Yang menarik adalah ternyata ada spesies lain dari si Entamoeba yang dia merupakan flora normal di usus kita, yaitu Entamoeba coli. Siklus hidup dari Entamoeba histolytica ini dia bermula ketika ada orang yang terinfeksi kemudian mengeluarkan kista dan tropozoid di fesesnya. Kista ini kemudian yang entah bagaimana caranya teringesti oleh orang lain akan menularkan penyakit amebiasis ini ke orang lain. Jadi yang terjadi adalah ketika dia teringesti dan tertelan sampai di usus halus, biasanya dia akan eksistasi. Atau eksistasi ini dia membuka cangkangnya gitu ya, yang kemudian menjadi tropozoid di sini. Tropozoid ini kemudian akan membelah diri sehingga menghasilkan tropozoid lain atau kista yang nantinya antara kedua ini mereka dapat juga keluar dari hostnya karena terbawa pergerakan makanan yang turun. Nah, kemudian gimana sih caranya kita mengetahui gitu? Kalau ini tuh dia infeksi dari Entamoeba histolytica. Yang paling gampang adalah kita ambil sampel dari fesesnya dan kita cek apakah kita dapat menemukan kista atau tropozoidnya di sana. Jadi ini penting ya pemahamannya mengenai morfologinya, yaitu dia berbentuk bundar kistanya 12-15 mikro, memiliki nukleusnya bisa 1-4, dan di tengahnya ada karyosom. Dan dia juga memiliki chromatid body ini yang besar-besar ini, chromatid body. Sedangkan untuk yang tropozoidnya, dia hanya memiliki satu nukleus saja, meskipun masih memiliki karyosom di tengahnya. Ukurannya lebih besar, yaitu 15-20 mikro dengan range-nya 10-60 mikro. Dan beberapa dari Entamoeba histolytica ini dia juga akan memfagositosis sel darah merah, sehingga di preparat dapat kita temukan bahwa dia ini sel darah merah ada di dalam si Entamoeba-nya karena difagositosis. Nah, ternyata epidemiologi atau penyebaran dari penyakit ini itu sangat banyak di dunia karena penularannya sangat gampang melalui fecal oral transmission yang terkait dengan poor hygiene dan sanitasi. Dan dia juga seringkali ada endemik terutama di area dengan resource yang terbatas. Hal ini dipersulit dengan ternyata sebagian besar dari mereka yang terinfeksi itu asimptomatik, sehingga sangat susah untuk menentukan jumlah prevalensinya, tapi diperkirakan ada sekitar 8-14%. Penyakit ini sering ditemukan pada traveler yang baru kembali dari area endemis, sehingga dalam setahun itu kurang lebih diperkirakan ada sekitar 40-50 juta kasus yang diantaranya itu sekitar 40.000 sampai 10.000-nya itu dia akan meninggal. Dan salah satu tantangan dari penyakit ini adalah kita susah untuk mendiagnosis. Untuk kita benar-benar bisa mengatakan bahwa penyakit disentri ini disebabkan oleh Entamoeba histolytica itu tidak mudah. Karena apa? Karena microscopic exam itu tidak menunjukkan perbedaan antara Entamoeba histolytica dengan saudara-saudara yang lain. Kita membutuhkan ELISA atau PCR yang tidak mudah ditemukan di area-area terpencil. Jadi ada Entamoeba histolytica yang kita pelajari dan ada Entamoeba dispar. Nah ini saudaranya, dia juga dapat menyebabkan diare, tapi dia lebih minimally patogenik. Sedangkan untuk yang Entamoeba moskowski
dia itu non-patogenik. Nah, sampai di sini kalian penasaran nggak gimana sih caranya si Entamoeba histolytica ini dia menjalankan aksinya? Nah, jadi aksi di si Entamoeba histolytica itu dia ternyata dipengaruhi oleh faktor virulensi. Yang pertama adalah adhesion molekul. Ini molekul-molekul yang dimiliki oleh si Entamoeba histolytica sehingga dia bisa nempel ke dinding usus. Nah, setelah nempel nih, dia akan menyebabkan kematian dari si sel usus, namanya kontak dependent cytolysis. Cyto itu sel, lysis itu rusak atau ya bisa mati. Jadi ternyata ini tuh diperankan oleh protease. Protease kan dia memecah protein ya. Jadi ketika dia kontak, si Entamoeba histolytica mengeluarkan protease, si selnya usus ini dia rusak, jadi terus lama-lama mati. Nah, selain itu dia juga memiliki hemolisin yang bisa memecah darah. Nggak cuma mecah doang, ternyata dia juga bisa memfagosit tadi seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya. Nah, mengenai bagaimana sih perjalanan dari Entamoeba infeksinya ya, infeksi Entamoeba ini dari orang mengingesti sampai dia ada simptom, ada gejala. Ternyata setelah mengingesti kistanya, 90% itu mereka akan ada toleransi. Toleransi itu gimana maksudnya? Toleransi itu antara si Entamoeba histolytica ini dengan si imun dari tubuh kita tuh ada keseimbangan. Jadi si Entamoeba-nya dia nggak bisa menyerang atau ya masuk membunuh sel, dan si imunnya dia masih bisa menjaga kondisinya tetap normal. Jadi tidak ada gejala apapun karena seimbang. Jadi kayak flora normal gitu. Sedangkan 10%-nya dia kan kehilangan toleransi, sehingga ada invasi dari mukosa kolon oleh si Entamoeba histolytica ini. Invasi ini dia akan menyebabkan inflamasi. Simptom yang muncul adalah diare atau disentri. Inflamasi ini kan dia pasti akan menarik sel-sel imun datang ke situ ya, karena sel imunnya udah datang tambah banyak kan. Nah, siapa tahu dia bisa membersihkan tropozoid di sana sehingga penyakitnya sembuh. Atau yang kedua, tropozoidnya masih ada nih, tapi yang teraktivasi adalah TH1. TH1 itu T helper 1. Tidak ada inflamasi yang parah sehingga juga penyakitnya sembuh. Nah, tetapi apabila yang teraktivasi adalah T2 respon, TH2 itu T helper 2 dia yang membuat antibody, maka dia ini akan membuat disease progression atau penyakitnya berkepanjangan. Penyakit yang berkepanjangan di ini dia akan menyebabkan ulkus-ulkus di usus, dan karena dia berkepanjangan akan ada kemungkinan bahwa tropozoid ini dia akan masuk ke pembuluh darah. Jika tropozoid ini dia sudah masuk ke dalam peredaran darah, maka bukan tidak mungkin bahwa akan ada amoebic liver disease. Jadi si amoeba ini dia nyantol gitu di liver, kemudian dia cocok dengan lingkungan di sana dan berkembang biak menyebabkan sebuah penyakit di luar usus. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam jangka berkepanjangan dia dapat menyebabkan ulkus ya di rektum. Nah, ini adalah tampakan makroskopisnya dari pasien dengan amoebic colitis. Bisa kita lihat bahwa yang hitam-hitam ini adalah luka-luka ya, dia darah gitu. Jadi selnya rusak, mati, nekrosis. Dan ketika dibikin mikroskopiknya, ternyata dia emang bolong sampai ke bawah gitu. Ini yang warna pink ini dia adalah sebukan sel imun. Karena tertarik ke area situ ya kan pasti tubuh berusaha menyembuhkan. Jadi dia datang ke situ. Setelah mempelajari mengenai amebiasis ini, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan atau diingat-ingat. Ternyata bahwa amebiasis ini dia disebabkan oleh Entamoeba histolytica, protozoan parasit yang menyebabkan diare amoeba dan juga extraintestinal disease. Dan sebagian besarnya tidak memiliki gejala atau asimptomatik. Secara morfologi, kistanya memiliki 1-4 nukleus dengan karyosom di bagian tengah dan juga memiliki chromatid body, sedangkan untuk tropozoidnya dia hanya memiliki 1 nukleus saja dengan karyosom masih di tengahnya. Dan juga kita dapat menemukan sel darah merah di dalam selnya karena dia memfagositosis sel darah merah. Penularannya melalui fecal oral transmission, sehingga menjaga kebersihan dan sanitasi merupakan hal yang penting untuk pencegahannya. Jadi kita sudah sampai di penghujung presentasi ini. Untuk referensi dan bacaan lebih lanjut dapat dilihat di sini. Ini untuk menambah pengetahuan
teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.